Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayunda Saidatul Ifadah dosen dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan memaparkan seminar hasil penelitian saya dengan judul Minat Anak Terhadap Kegiatan Literasi Selama Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Masa Pandemi COVID-19. Latar belakangnya yang pertama, pada masa anak usia dini akan lebih mudah menanamkan budaya literasi karena pada masa anak usia dini merupakan golden age, di mana apapun yang mereka lihat, mereka dengar, mereka rasakan itu akan terekam dalam memorinya. Kemudian selama ini kita ada ada pada masa pandemi ya, sehingga anak-anak disarankan atau ada SK atau surat keputusan bersama Pak 4 Menteri bahwa untuk pembelajaran anak-anak disarankan daring atau diwajibkan daring. Nah, sekarang sudah di 2 tahun ya, kita sudah melewati pandemi itu selama 2 tahun, pemerintah sudah memberikan kelonggaran di mana anak-anak sudah diperbolehkan untuk masuk sekolah. Namun pembelajaran ini terbatas. Jadi namanya pembelajaran tatap muka terbatas, khususnya untuk PAUD. Di mana anak-anak masuk itu tidak semua masuk, jadi ada batasan. Jadi dari segi waktunya, dari segi kegiatan, dan dari segi jumlah anak, seperti itu. Kemudian yang saya lihat di lapangan kebanyakan kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi itu seringnya menggunakan lembar kerja sehingga anak-anak itu cenderung bosan, seperti itu. Metode penelitian yang saya gunakan pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya saya menggunakan metode survei dengan teknik kuesioner, di mana responden saya pilih mendidik anak usia dini yang didapatkan dari simple random sampling di wilayah Kabupaten Gresik dengan beberapa kriteria, yaitu yang tinggal di Gresik, yang mengajar di Gresik, kemudian usianya dari usia 22 tahun sampai 50 tahun. Hasil penelitiannya berdasarkan survei yang saya lakukan terhadap ada 40 lembaga gitu ya, ada 40 lembaga yang mengisi kuesioner yang telah saya sebarkan melalui media sosial. Jadi yang bisa terlihat ya dari diagram ini bahwa minat anak usia dini terhadap literasi itu 60%-nya adalah dalam kategori tinggi, seperti itu. Dan 17%-nya lebih ke sedang. 19%-nya malah sangat tinggi. Ya, seperti itu. Itu berdasarkan dari survei yang saya lakukan. Jadi minat anak kita lihat bahwa mereka memang memiliki minat tinggi terhadap literasi. Kemudian diagram yang kedua ini adalah jumlahnya. Nah, kalau tadi minatnya, sekarang bisa dilihat dari jumlah anak yang tertarik atau berminat kepada literasi. Jadi jumlahnya ini 65% tinggi, 23% sangat tinggi, dan 12% itu sedang. Berarti kita bisa lihat dari dua diagram tadi ya bahwa minat anak-anak di wilayah Gresik ini dari minatnya dan dari jumlah anaknya bisa kita lihat bahwa mereka berada pada kategori tinggi. Ini menunjukkan bahwa anak-anak kita di daerah Gresik memiliki minat terhadap literasi. Nah, jadi di sini perlu adanya inovasi gitu ya dari lembaga-lembaga PAUD untuk bisa memberikan kegiatan melalui metode-metode yang bervariasi sehingga anak-anak tidak bosan.
Dan juga selain bervariasi itu berkesinambungan, jadi tidak 1 minggu sekali gitu ya. Jadi ada rutinitas gitu ya. Jadi ketika kita ingin menanamkan budaya literasi, maka itu harus ditanamkan tidak hanya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau mungkin 1 bulan 2 kali, tidak. Jadi lebih kepada bahwa kegiatan literasi atau penanaman budaya literasi itu harus sering, dilakukan gitu. Jadi, itu bisa dijadikan dasar ya, dasar bahwa minat yang dimiliki oleh anak-anak kita ini kita jadikan dasar, kemudian kita olah ya, sebagai pendidik atau lembaga-lembaga PAUD di Gresik bisa memberikan kegiatan-kegiatan atau metode-metode yang bervariasi dan berkesinambungan serta frekuensinya juga lebih ditambah lagi. Sehingga nanti anak-anak akan cinta gitu ya, akan cinta kepada literasi itu sendiri karena kegiatannya menyenangkan dan tidak membosankan. Ini ada beberapa indikator dalam survei. Anak senang ketika guru-guru itu memberikan beberapa kegiatan yang berhubungan literasi, di antaranya yaitu membacakan buku setiap hari kepada anak. Gitu ya, bahwa harus ada kesinambungan. Tidak hanya sekali 2 kali, tapi bisa setiap hari dilakukan. Kemudian diajak mengenal bentuk dan bunyi huruf-huruf dengan berbagai media, jadi tidak kertas, krayon, pensil, tapi dengan media yang bermacam-macam. Kemudian menuliskan huruf atau kata melalui berbagai alat dan media sesuai dengan tingkatan usia. Kemudian anak-anak diajak merawat bukunya, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar membacakan, tapi diajak bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara ketika selesai membaca buku dikembalikan ke raknya, seperti itu. Kemudian anak ketika masih usia atau masih awal-awal mengenalkan literasi, anak-anak bisa diajak untuk membolak-balikan halaman buku. Ada apa di dalam buku tersebut? Kemudian membawa buku kesayangannya. Jadi anak-anak diajak membawa buku kesayangannya yang ada di rumah, nanti bisa diceritakan ke teman-temannya di sekolah. Kemudian pura-pura membaca gambar, bisa mengenali huruf-huruf pada namanya, dan yang terakhir bisa menuliskan huruf atau kata melalui berbagai alat dan bahan melalui kegiatan bermain sesuai tingkatan usia, seperti itu. Jadi kesimpulan dan sarannya, minat anak terhadap literasi pada masa pembelajaran tatap muka terbatas dari 49 lembaga di Kabupaten Gresik yang telah mengisi kuesioner diperoleh kesimpulan minat dan jumlah anak yang memiliki minat terhadap literasi berada pada kategori tinggi, yaitu 64% dan 65%. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk memberikan pembelajaran yang bervariatif kepada anak agar minat anak terhadap literasi bisa terstimulasi dan terfasilitasi dengan baik. Gitu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.